Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku, alhamdulillah di pagi hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita karunia-Nya. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk sholat subuh berjamaah. Ini adalah karunia yang agung dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana menjadi orang yang beruntung. Dan tadi imam kita telah membacakan ayat-ayatnya di rakaat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa dia? Alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Walladzina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang melaksanakan zakat hartanya. Walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak atau hamba sahaya mereka, karena itu tidak tercela. Faman yuttaqa wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun, dan barang siapa yang mencari selain yang Allah halalkan tersebut, maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan orang-orang yang betul-betul memperhatikan amanah dan janji-janji mereka. Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang selalu menjaga salat-salat mereka. Ulaika humul warithun, mereka lah orang-orang yang akan mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Masya Allah, ini adalah sifat orang-orang yang sukses, tapi untuk melaksanakannya belum tentu mudah. Ya. Baik, kita akan sedikit demi sedikit menjelaskan tentang sifat orang-orang yang beruntung tersebut. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman itu. Memang orang yang beriman itu pasti beruntung, karena orang beriman itu diberikan oleh Allah pahala yang tak pernah putus. Allah berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tak pernah terputus-putusnya. Alhamdulillah. Namun di sini Allah menyebutkan siapa orang yang beriman yang sukses itu. Yang pertama, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat. Apa itu khusyuk, Pak? Kenapa orang khusyuk itu sukses? Khusyuk
Secara bahasa Arab yang artinya sukun, diam dan tenang. Ya. Khusyuk mencakup badan dan khusyuk juga mencakup hati. Maka disebutkan khasya'at jawarihu, khusyuk badan dia. Apabila apa? Apabila tenang dan diam, tidak banyak bergerak. Kadang ada orang sholat, ya garuk sini, ya gerak sana, gerak sini, matanya lihat sana, lihat sini. Ini menunjukkan ketidakkhusyuan namanya. Maka khusyuk itu pada badan. Badannya apa? Tenang, diam. Khusyuk juga pada hati, di mana hatinya fokus. Ya, dia betul-betul berusaha memahami ayat-ayat Allah. Dia pun juga mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hatinya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana sih kiat untuk khusyuk? Bagaimana caranya supaya khusyuk? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menyebutkan, ketika menyebutkan tentang hikmah mengapa sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram. Kenapa ketika kita sholat kita mulai dengan Allahu Akbar? Kata beliau, "Faman kana Allahu Akbar fi qalbihi min kulli syai'in khasha'at jawarihi." Siapa yang Allah lebih besar di hatinya dari segala sesuatu, maka pasti akan khusyuk dia. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, berarti kita berusaha untuk merasakan di hati kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan, kita agungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah dengan hati kita, maka di saat itulah ya akhi, kita akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah ya. Masalah ini menunjukkan akhi bahwa masalah khusyuk itu mengikuti pengagungan kita kepada Allah. Semakin hati kita membesarkan Allah, semakin hati kita mengagungkan Allah, maka semakin kita akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang membesarkan Allah, semakin kurang mengagungkan Allah, semakin kurang kekhusyuan kita di dalam sholat. Makanya Bapak, kalau kita belajar ikut kursus bagaimana sholat khusyuk, tapi kalau tidak disertai dengan rasa takut kepada Allah, tidak disertai dengan pengagungan hati kita kepada Allah, sulit untuk khusyuk. Sulit. Makanya semakin seorang hamba itu kenal kepada Allah, semakin khusyuk insyaallah. Semakin kurang khusyuk. Lihat bagaimana para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kekhusyuan mereka itu luar biasa. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Abdullah bin Umar ketika beliau terkena panah beracun di kakinya itu, dan ternyata tabib mengharuskan bahwa kakinya harus diamputasi, dipotong kakinya itu. Di zaman dulu kan kalau motong itu nggak pakai bius, Pak. Iya. Maka Ibnu Umar mengatakan, potong kakiku ketika aku sedang sholat. Maka beliau pun sholat. Rupanya kekhusyuan beliau mengalahkan rasa sakitnya dipotong untuk kaki. Masya Allah. Iya. Maka ini menunjukkan ya akhi, betapa para sahabat orang yang sangat mengagungkan Allah, saking khusyuknya mereka mengalahkan rasa sakit sekalipun juga. Dan tentunya kita tidak akan bisa sampai kepada derajat seperti itu ya Pak Islam azakumullah. Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin juga memberikan tips bagaimana sih supaya kita khusyuk. Iya. Di antara tips yang diberikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah supaya kita khusyuk, yang pertama kata beliau, yaitu kita berusaha untuk memahami
semua bacaan-bacaan yang kita baca. Coba kita pahami. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, pahami Allah Maha Besar. Kita renungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika imam mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita pahami segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Kita renungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bagaimana kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kita. Maliki Yaumiddin, ya, Raja hari pembalasan, di mana di hari itu tidak ada raja kecuali Allah. Di hari itu Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepada hamba-hambanya. Coba kalau kita pahami, Masya Allah, khusyuk. Ketika kita ruku, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih, Maha suci Allah, Rabbku yang agung, dengan memujinya. Masya Allah. Kalau kita pahami, kita renungkan, kita terus ya pahami dengan hati kita, insya Allah dengan seperti itu kita khusyuk. Tapi subhanallah, memang ternyata untuk khusyuk tak semudah yang diucapkan. Kenapa? Kenapa sih kita tidak bisa khusyuk? Atau terkadang kenapa kita suka tidak khusyuk di dalam sholat kita? Mungkin kebanyakan sholat kita tidak khusyuk. Jawabnya yang pertama, karena Rasulullah mengabarkan bahwa ada setan yang kerjaannya mengganggu orang sholat. Setan itu namanya khinzib. Setan itu namanya siapa? Khinzib. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya ada setan yang disebutkan khinzib yang memberikan was-was kepada seseorang di dalam sholat. Ya, dia ingatkan ini, ingatkan itu, yang sebelumnya nggak ingat. Antum lagi sholat, diingetin sama setan, tuh kunci yang hilang di sono. Jadi akhirnya nggak khusyuk. Baru sholat Allahu Akbar udah mau khusyuk ini niatnya, diingetin ke sana, diingetin ke sini, diingetin ke sana, sampai kitanya lupa ini berapa rakaat nih, udah 2, udah 3. Nah itu sering kali terjadi. Memang kendalanya ternyata tak mudah. Ternyata kendalanya kita harus menghadapi setan ini, Pak. Ya, setan khinzib ini di dalam sholat. Maka dari itu ya akan Islam azakumullah wa iyyakum. Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita supaya kita khusyuk. Di antaranya apabila kita terkena was-was, segera kita ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian meludah ke kiri 3 kali. Gitu. Kalau sholat berjamaah gimana Ustaz meludahnya? Kasihan teman saya sebelah kiri diludahin. Ya, mungkin kita ngeludahnya enggak usah keluar ludah, Pak. Begitu aja. Iya. Nah ini akhi azallahu ya. Rupanya sebab yang pertama kita tidak bisa khusyuk itu apa? Adanya syaitan yang bernama apa? Khinzib, yang menggoda manusia untuk supaya tidak khusyuk. Yang kedua, sebab yang kedua yang menyebabkan kita tidak bisa khusyuk apa? Banyak pikiran. Mikirin utang, mikirin macam-macam banyak pikiran, entah itu pikiran di kantor, pikiran bisnis dan yang lainnya. Wah. Seringkali orang yang banyak pikiran itu membuat lupa. Umar bin Khattab saja gara-gara pas mau sholat beliau kepikiran bagaimana ini mengatur pasukan perang yang mau dikirim, lupa baca Al-Fatihah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW pernah suatu malam beliau mengirim seseorang ke bukit untuk berjaga-jaga di sana. Di pagi harinya Rasulullah bertanya, si fulan sudah pulang belum? Belum ya Rasulullah.
Maka Rasulullah SAW menunggu si fulan itu khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu pada dia. Masuklah waktu subuh, sholat dikumandangkan, ya adzan dikumandangkan, sampai akhirnya qomat, orang itu belum pulang juga. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW sholat sambil menengok ke bukit tersebut. Ya. Rasulullah SAW sholat sambil menengok ke bukit tersebut. Hadisnya sahih dari Abu Daud, Imam Muslim dan yang lainnya. Ikhwatal Islam, azakumullah wa iyyakum. Memang khusyuk tidak wajib. Ya. Tapi kurangnya kekhusyuan kita mengurangi pahala kita di dalam sholat kita. Kenapa Allah menyebutkan bahwa khusyuk itu menyebabkan kita beruntung dan sukses? Karena dengan adanya khusyuk itu, Pak, pertama sholat kita akan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan pengaruh ke hati kita. Karena sholat itu kata Allah, Pak, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Masya Allah. Makanya sholat itu memberikan kekuatan di hati kita untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar. Tadi malam saya bawakan hadisnya ya, tentang ada orang yang melaporkan ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang sholat malam di pagi harinya mencuri. Malamnya sholat malam, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah? Satamna'uhu sholatuhu. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Masya Allah, ikhwata Islam, azakumullah ya. Artinya orang yang alhamdulillah dia menjaga sholatnya, dia betul-betul khusyuk dalam sholatnya, insya Allah itu sholatnya akan memberikan kekuatan kepada dia. Insya Allah itu sholatnya akan memberikan pengaruh kepada hidupnya. Maka orang yang sholat itu akan beda hidupnya, Pak. Orang yang sholat itu akan lebih diberikan oleh Allah kekuatan dibandingkan dengan orang yang gak sholat. Karena pengaruh sholat itu kepada Allah, kepada dirinya dan kepada hatinya, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak sholat. Menganjurkan kita. Ada seorang sahabat Nabi, ya, Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, "Sal, silakan minta apa?" Apa kata sahabat ini? As'alu murafaqataka fil jannah. Aku minta ya Rasulullah supaya aku bisa menemani engkau di surga. Aw ghairu dzalik? Apa tidak ada yang lain? Kata Rasulullah. Huwa dzak, itu saja ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu aku atas dirimu dengan banyak sujud, maksudnya banyak sholat. Maka siapa yang kita ingin menemani Rasulullah nanti di surga, banyakin sholat, banyakin sholat. Bahkan dalam riwayat ya yang hasan, Nabi SAW bersabda, wa'lam anna khairu a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwasanya amalan kalian yang paling baik sholat. Amalan yang paling baik sholat, ternyata kata Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu apabila beliau ditimpa kesulitan, kesusahan, sholat. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, karena Rasulullah SAW idza hazabahul amru shalla, adalah Rasulullah SAW apabila ditimpa perkara-perkara yang sulit dalam hidupnya, beliau langsung sholat. Ya. Pernah beliau sedang perjalanan lalu mendengar berita bahwasanya ya anak paman beliau meninggal dunia. Siapa namanya saya lupa. Maka beliau pun langsung menyingkir dari jalan, lalu beliau sholat karena beliau sedih mendengar kabar tersebut. Coba kita, Pak, jadikan sholat itu sebagai apa namanya ya, ketika kita sedang susah, sholat. Ketika kita banyak pikiran, sholat. Kita sedang sedih, sholat. Masya Allah. Makanya Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri was sholat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Insya Allah dengan sabar dan sholat persoalan hidup kita akan selesai.
Dengan sabar dan sholat, dan kita bersabar, kita terus sholat, terus kita berusaha, Allah berikan bantuan dalam hidup kita insya Allah. Namun kita berusaha untuk menjaga kekhusyuan kita. Iya. Walladzina hum fi sholatihim khashi'un, dan alladzina hum fi sholatihim khashi'un, itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sifat yang kedua apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Apa sih yang sia-sia itu, Pak? Sia-sia itu artinya nggak ada manfaatnya, Pak. Ya. Ini menunjukkan, Pak, kita sebagai orang yang beriman sangat dianjurkan meninggalkan perkara yang sia-sia. Dalam permasalahan apa? Seluruh permasalahan. Dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam pandangan, dalam pendengaran, apa yang kita makan. Nah, yang sia-sia ini tinggalkan coba. Dalam ucapan, kadang kita ngomongnya ngelantur sana sini, nggak ada manfaatnya. Iya, Bapak, terkadang ada orang bertanya ke Ustadz pun juga nggak ada manfaatnya. Ustadz, saya mau nanya apa? Itu kan disebutkan Ashabul Kahfi itu 7, yang ke-8-nya kan anjing, Ustaz. Betul? Itu anjing apa ya? Helder atau bulldog atau apa? Aduh, Ustaznya bingung jawabnya, Pak. Kalau begitu nggak ada manfaatnya kan, buat apa juga ditanyain, gitu kan? Ada lagi orang bertanya, Ustaz, itu Nabi Adam ketika memakan buah yang dilarang kan terbuka auratnya. Lalu Allah mengatakan dia menutup, Nabi Adam pun menutup auratnya dengan dedaunan. Daun apa, Ustaz? Daun talas apa daun rambutan apa daun apa? Kita katakan, apa manfaatnya kamu bertanya itu? Dahulu para salafus saleh yakrahu masail illa ma yu'addil amal. Dahulu salafus saleh tidak menyukai pertanyaan kecuali yang menimbulkan amal. Kalau nggak menimbulkan amal, nggak mau mereka tanyain. Nah, terkadang kita bertanya nggak ada manfaatnya, yang ditanyain, yang dibahas kurang manfaatnya. Coba yang nanyain, kalau bertanya itu yang bermanfaat untuk yang bisa kita amalkan. Ya. Kita pun juga ya akhi azakumullah wa yakum, ketika menuntut ilmu, coba cari ilmu yang bermanfaat tuh buat kehidupan kita. Ini belajarnya ilmu filsafat. Filsafatnya tentang ketuhanan lagi. Berbicara tentang Allah dengan akal semata. Wah, bisa sesat itu, Pak. Ya. Demikian pula ketika kita melihat, upayakan kita melihat yang bermanfaat. Nonton, kalau kita nonton jangan yang nggak ada manfaatnya, Mas. Ya, senangnya nonton sinetron. Ya, padahal setelah nonton sinetron nambah ilmu enggak? Nambah amal enggak juga. Nambah iman enggak juga. Nambah pahala enggak juga. Terus ngapain ditonton? Rame, seru, senang. Iya sih. Ramenya sih rame, tapi kan seorang mukmin tuh berpikir bagaimana supaya waktu-waktunya bernilai apa? Pahala. Ya. Yang sia-sia itu udah tinggalkan. Coba kita biasakan hidup kita itu bermanfaat gitu loh. Waktu-waktu kita yang kita lakukan ini usahakan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanan, kalau makanan coba cari makanan yang bermanfaat. Jangan makanan yang enggak bermanfaat dimakan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seorang hamba itu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuknya. Kenapa? Orang yang banyak melakukan perbuatan yang sia-sia, dia akan terseret kepada perbuatan yang tidak boleh.
Seringkali terjadi seperti itu. Contoh, ada orang bercanda. Bercanda boleh tidak? Boleh. Kalau bercanda tujuannya untuk menghilangkan kesenjangan dan yang lainnya di antara kita, berpahala insya Allah. Tapi terkadang seseorang yang terlalu banyak bercanda seringkali menyebabkan ia jatuh kepada perbuatan yang sia-sia pertama. Bahkan terseret kepada perbuatan yang tidak baik. Di antaranya ketika kita sering bercanda, akhirnya apa? Banyak tertawa. Banyak tertawa kata Rasulullah apa? Mengeraskan hati. Dalam hadis yang sahih Rasulullah sabda, "Iyyak wa kathratab dhahik, fa inna kathratab dhahik tumitul qalb." Jauhi oleh kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan apa? Matikan hati. Sudah begitu, terkadang karena nggak ada bahan buat ngelucu lagi, bikin cerita yang apa? Yang bohong. Akhirnya jatuh kepada perkara yang haram. Nabi bersabda dalam riwayat Tirmidzi, "Wailun liman haddath fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lahu wailun lahu." Celaka, neraka wail buat siapa? Bagi orang yang berbicara lalu berdusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka tuh didoakan 3 kali kecelakaan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. 3 kali kecelakaan didoakan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang seperti itu. Bapak di zaman sekarang ini kan paling terkenal yang namanya Mukidi, Pak Mukidi. Pernah dengar nggak Mukidi? Ini lagi tenar banget ini yang namanya Mukidi itu. Coba apa kalau kita perhatikan yang namanya Mukidi itu kan cerita-cerita fiktif. Ya enggak? Ceritanya dibuat-buat, fiktif, tidak ada kenyataannya. Ini masuk dosa enggak, Pak? Masuk dusta. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya orang tertawa. Masuk enggak dalam ancaman hadis tadi? Masuk enggak, Pak? Masuk. Mungkin kita pengen ngelihat lucu, Ustaz, lucu masa nggak boleh sih lucu-lucuan? Ya tahu sih, nggak lucu. Ya kalau memang mau ngelucu ya silakan, tapi jangan perkara yang dusta dong. Nabi kata Aisyah, kalau bercanda jujur, nggak pernah dusta. Lihat candanya Nabi SAW. Ada seorang nenek-nenek minta doakan, ya Rasulullah mas, doakan aku masuk surga. Apa kata Rasulullah? Di surga nggak ada nenek-nenek. Benar kan? Benar. Ada seorang wanita datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya begini. Apa kata Rasulullah? Suamimu yang matanya putih kan? Bingung, pergi dia. Diperhatikan mata suaminya. Kenapa? Kata Rasulullah, matamu putih. Emang ada putihnya? Kan jujur, Pak. Bercanda kayak gini ya, jujur, nggak masalah. Iya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita tidak sadar, akhirnya terjerumus kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak berbuat yang sia-sia. Karena banyak yang berbuat yang sia-sia ya Islam azzakumullah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang yang beruntung. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Coba ya. Untuk berpaling yang sia-sia perkara yang susah apa mudah, Pak? Mudah apa susah? Susah, Pak. Kenapa? Karena terkadang yang sia-sia itu kita suka. Kita suka gitu. Siapa sih yang enggak suka nonton bola? Wah, asyik nih final nih. Ya. Mana Argentina sama Italia. Wah, Masya Allah. Jam 2 bangun, Pak. Ngapain? Mau sholat tahajud? Bukan. Ada piala champion nih, piala dunia ini. Oh, rame. Habis selesai tidur dah. Sholat subuh lewat. La haula wala quwwata.
Memang untuk meninggalkan perkara yang sia-sia itu nggak mudah. Butuh kekuatan hati, butuh keimanan. Makanya kan Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang yang beriman. Artinya ini semua membutuhkan keimanan gitu. Iya. Keimanan akan kepada kehidupan akhirat, akan pahala Allah, keridhaan Allah. Maka orang yang beriman, yang berharap pahala saja, yang berpikir dengan pikiran yang matang, buat apa itu, gak ada manfaatnya. Saya gak ada punya pahala kalau seperti itu. Habis waktu saya gak ada manfaatnya. Udahlah, saya tinggalin aja. Ini berarti memang orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azakumullah. Kemudian Allah menyebutkan sifat yang ketiga. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang mengeluarkan zakatnya. Di mana zakat ada dua macam, zakat wajib dan zakat sunnah. Zakat sunnah itu zakat sedekah yang disebut dengan sedekah itu, Pak. Ya. Apa sedekah, Masya Allah. Zakat yang wajib yaitu yang telah Allah wajibkan. Tentunya itu pembahasannya dalam ilmu fikih. Apa saja yang diwajibkan, harta apa yang diwajibkan, kita harus tahu, Pak. Ya. Kadang ada orang setiap bulan keluar zakat, setiap gajian keluar zakat 2,5%. Setiap gajian keluar zakat 2,5%. Saya jadi bingung, Pak. Masa ada zakat kayak gituan? Sekarang antum kalau gajian ngasilin apa? Duit. Gajian dibayarin pakai apa? Pakai beras. Siapa yang gajian dibayar pakai beras? Enggak kan? Kita ini gajian pakai duit. Yang namanya duit kalau dikiaskan masuknya ke apa? Ke emas. Yang namanya emas baru wajib zakat kapan? Apabila telah sampai nisab dan telah haul. Nisabnya berapa, Pak? 85 gram emas. Kalau Bapak punya duit dan terkumpul uang Bapak senilai 85 gram emas, tunggu 1 tahun haul. Ternyata setelah ditunggu 1 tahun berkurang dari nisab karena banyak keperluan, dibeliin ini, beliin sana dan yang lainnya, maka tidak wajib zakat. Tapi setelah ditunggu setahun tidak berkurang dari nisab, baru dikeluarkan 2,5%. Adapun yang dibayar tiap bulan, ini zakat apa? Iya. Makanya tidak ada yang disebut dengan zakat profesi, Pak. Karena tidak sesuai dengan dalil. Secara kias pun juga tidak benar. Iya. Nah, jadi zakat itu pun juga harus ngikutin apa? Dalil. Bagaimana sih? Ada nggak sih zakatnya nih dalilnya? Ustaz, saya punya kuda. Berapa ekor? 20 ekor. Iya. Wajib zakat nggak? Nggak. Karena Nabi mengatakan tidak ada zakat pada kuda. Alhamdulillah. Tapi kuda saya nilainya mahal-mahal. Satu kuda ada yang 1 miliar. Enggak ada zakat, kata Nabi enggak ada zakat, ya udah selesai. Rasulullah memberikan kemudahan kan selesai. Ustaz, saya punya rumah 3, gede-gede, gedung-gedung. Yang satu di Jakarta, yang satu di Balikpapan, yang satu ini. Wajib zakat nggak ya? Enggak ada zakatnya. Saya beternak mobil, Ustaz, sampai 20 biji. Ya, mobilnya Alphard, mobilnya mahal-mahal. Wajib zakat nggak ada? Nggak ada zakatnya itu semua. Kok bisa gitu ya? Enak banget. Ya, kan kita ngikutin dalil. Kita tidak boleh mewajibkan sesuatu itu wajib zakat kecuali kalau ada perintahnya. Ada dalil, ambil. Kalau tidak ada, jangan. Kecuali kalau memang mau sedekah sunnah. Ya udahlah, ya. Saya infakkan aja. Mobil saya yang banyak ini satu saya jual buat bangun masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Maka perhatikan zakat harta kita ini, Pak.
Setiap bapak-bapak yang punya usaha, jangan lupa untuk senantiasa memperhatikan masalah zakat usaha bapak itu. Ya. Supaya apa? Supaya harta kita ini tidak mengadab kita nanti pada hari kiamat. Makanya Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih, kata Allah. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa dhuhuruhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Di hari kiamat itu emas dan perak itu akan dipanaskan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu diserikakan ke jidat mereka, ke punggung mereka dan ke rusuk mereka sambil dikatakan, rasakanlah akibat perbuatan kalian tersebut. Akibat apa yang kalian tumpuk-tumpuk dan tidak dikeluarkan zakatnya itu. Memang Pak, yang namanya manusia itu cinta duit. Setiap manusia, enggak antum, enggak saya, semua sama. Yang namanya ngelihat duit itu hijau pasti. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sedekah itu bukti akan keimanan. Beliau bersabda, "As-shadaqatu burhan." Sedekah itu bukti. Bukti apa? Itu bukti akan keimanan seorang hamba. Maka ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ini tanda yang ketiga. Orang yang beruntung. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang keempat, Allah mengatakan apa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Maksudnya apa? Tidak diletakkan dalam perkara yang haram, berzina. Demikian pula perkara-perkara yang menjerat kepada zina. Semua perkara yang mendekatkan kepada zina. Karena Allah mengatakan wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati zina, kata Allah. Di zaman sekarang Pak, perkara yang mendekati zina banyak. Ya, Nabi mengatakan al-ainani tazniyan, mata itu berzina, wa zinahuman nadhar, dan zinanya dengan melihat. Telinga berzina, dan zinanya telinga dengan apa? Mendengar. Kedua tangan berzina, zinanya dengan memegang. Hati pun juga bisa berzina dengan cara mikirin yang enggak, ngeres pikirannya. Coba ikhwatul Islam di zaman sekarang, yang namanya tontonan-tontonan porno itu mudah sekali, Pak, mudah. Ya. Bisa dibuka di YouTube itu, luar biasa. Bisa dicari di internet, banyak sekali. Kalau tidak kita beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, wah, kita berzina terus, Pak. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Memang kita ini sekarang di hari ini diuji dengan hal seperti itu. Kalau dahulu di zaman Rasulullah SAW, para sahabat diuji dengan maksiat yang dekat. Apa itu? Ketika sedang ihram, kan kalau sedang ihram dilarang berburu. Ya. Ternyata apa yang terjadi ketika sedang berihram, hewan buruan mendekat. Bahkan bisa dipegang sama tangan. Ketika tidak sedang berihram, hewan buruannya lari. Waduh, ini ujian berat. Dan Allah menyebutkan itu dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Ya, hai orang-orang yang beriman, Allah akan uji kamu dengan binatang buruan yang bisa kamu ambil dengan tangan-tangan dan tombak kamu dengan mudah sekali di saat kamu sedang berihram, agar Allah tahu siapa di antara kalian yang takut kepada Allah yang Maha Gaib. Kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya waktu itu diuji
Dengan maksiat yang dekat itu, Pak. Ketika sedang berihram, hewan ternak, hewan binatang buruan ngedekat sendiri. Di zaman sekarang kita diuji dengan HP. Di tangan kita itu. iPhone, Samsung atau yang lainnya yang antum miliki itu, Pak. Masya Allah. Kalau iman kita lagi lemah, wah, lagi sendirian buka-buka tuh yang wah, na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Merusak keimanan, merusak hati, merusak pikiran. Allahu musta'an wal hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina hum li furujihim hafizun." Itu orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. Tidak diletakkan kecuali apa yang Allah halalkan. Karena mendatangi yang halal itu pahala apa? Sebagaimana mendatangi yang haram itu dosa. Kemudian Allah mengatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali atas istri-istri mereka dan budak-budak hamba sahaya mereka. Siapa sih budak? Budak itu hasil rampasan perang. Jadi ketika di zaman Nabi itu ya, ketika kaum muslimin perang melawan orang kafir, kan ada tawanan perang. Tawanan perang ini jadi rampasan perang. Kemudian dibagi-bagikan jadi budak. Nah, kalau ternyata kebagian harta rampasannya budak wanita, maka jadi budak kita. Maka budak kita ini boleh disetubuhi setelah dia suci dari sekali haid. Tanpa nikah nggak apa-apa dalam Islam. Tapi di zaman sekarang sudah nggak ada perbudakan. Karena peperangan yang syar'i di zaman sekarang tidak ada. Yang di zaman yang menghasilkan perbudakan seperti itu. Maka ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Siapa yang mencari selain yang Allah halalkan itu, yaitu istri-istri dan budak-budak, maka mereka orang-orang yang melampaui batas. Allah hanya menghalalkan istri atau hamba sahaya budak. Maka kata Allah, siapa yang mencari selain itu, mereka berbuat telah melampaui batas. Atas dasar ini banyak ulama berpendapat onani haram. Tahu kan onani? Mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri. Kalau pakai tangan istri nggak apa-apa, boleh. Tapi ini pakai tangan sendiri haram di apa Islam azakumullah ya. Atau yang disebut dengan istilah masturbasi. Kenapa? Karena Allah hanya mengatakan siapa yang mencari selain itu, yaitu istri dan hamba saya. Berarti selain itu nggak boleh, haram. Iya. Ikhwata Islam azakumullah. Kemudian Allah menyebutkan sifat selanjutnya, walladzina hum li amanati mu'adhim ra'un. Dan orang-orang yang menjaga amanah dan janji-janji mereka. Amanah, Pak, amanah. Bapak sebagai seorang kepala rumah tangga punya amanah untuk mendidik istri dan anak. Amanah. Istri kita amanah, orang dia seorang bapak rumah tangga. Anak amanah. Kalau kita sia-siakan dosa. Kata Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut. Cukuplah bagi seseorang dosa dia menyia-nyiakan orang yang ia tanggung hidupnya. Amanah. Bapak ketua DKM amanah. Bapak seksi dakwah amanah. Sekretaris amanah. Semua jabatan yang Bapak pegang, walaupun itu cuma RT, walaupun itu cuma kecil, amanah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah itu akan ditanya oleh Allah kelak pada hari kiamat, Bapak sekalian. Makanya ya, kita ini terkadang banyak di antara kita yang begitu semangat pengen mendapat jabatan. Kalau dahulu para sahabat malah lari dari jabatan, takut. Kenapa? Karena takut tidak bisa melaksanakan apa? Amanah, berat. Gunung-gunung saja nggak sanggup. Allah mengatakan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal
Fa'abaina ayyahmilnaha. Kami tawarkan amanah ini ke langit, ke bumi, dan ke gunung-gunung. Maka mereka enggak mau menerimanya. Wa hamalahal insan. Tapi manusia malah mau. Malah nawarin diri. Saya pengen jadi pejabat dong. Maka Allah mengatakan wa kanal insanu jahula. Memang manusia itu bodoh, enggak tahu. Kalau amanah itu di sisi Allah sangat berat. Maka kalau bapak ternyata alhamdulillah jadi ditunjuk sebagai apa? Pemimpin. Wallahu amanah, hati-hati. Amanah. Makanya Rasulullah bersabda kepada Abu Dar Al-Ghifari, "Ya Abu Dar, innaha amanah." Sesungguhnya kepemimpinan itu amanah ya Abu Dar. Wa inna khizyun wa nadamah yaumal qiyamah. Sesungguhnya ia akan menjadi penyesalan dan kehinaan untuk pelakunya pada hari kiamat bila ia tidak melaksanakan amanah tersebut. RT, RW, lurah, bupati, itu semuanya amanah, Pak. Apalagi sampai tingkat presiden. Iya. Kalau dia tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, berat Pak adabnya pada hari kiamat nanti itu, subhanallah. Maka Allah menyebutkan dan orang-orang yang menjaga amanah. Titipan amanah enggak, Pak? Amanah. Kalau ada orang berkata kepada Bapak, "Mas, titipin salam buat si fulan ya." Terus Bapak bilang, "Insya Allah." Berarti sudah jadi amanah buat Bapak. Ternyata Bapak enggak sampaikan, dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai titipan salam aja itu amanah, Pak. Makanya kalau kira-kira kita nggak mampu, jangan diterima. Mas, tolong ya sampaikan salam sama si fulan, dan kita tahu si fulan orangnya jauh dan susah kita ketemu sama dia. Bilang, "Aduh maaf, saya kayaknya nggak bisa nyampein salam buat dia karena saya nggak bisa ketemu sama dia, susah." Nah ini akal Islam, azakumullah. Amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu orang-orang yang memperhatikan amanah dan janji-janji mereka. Janji, ketika kita berjanji kepada seseorang, amanah. Iya. Pak, kalau orang Indonesia punya kebiasaan yang enggak bagus, Pak. Orang Indonesia itu kalau nyebut insya Allah, tandanya biasanya nggak datang. Iya, itu kebiasaan tuh, buruk itu Pak. Padahal kata para ulama, ucapan insya Allah itu janji. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk mengucapkan insya Allah pada setiap perbuatan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu berkata, aku akan melaksanakannya besok, kecuali ucapan apa? Insya Allah. Kadang kan kita ngomong, ya nanti insya Allah. Wah, ini tandanya nggak datang. Sampai-sampai ada yang berkata, udah kamu jangan ngomong insya Allah dong, yang pasti. Aduh. Jadi kita punya pemahaman kalau orang ngomong insya Allah itu nggak pasti gitu. Inilah fenomena yang tidak bagus. Insya Allah itu janji. Kalau Bapak berkata insya Allah itu janji, harus Bapak tepati, harus didatangi. Iya. Besok ketemuan ya, insya Allah. Berarti apa? Harus datang. Kalau di Saudi justru kebalikan. Kalau orang Saudi ngomong saya lakukan, tapi nggak nyebut insya Allah, tandanya nggak bakal dilakukan. Tapi kalau dia bilang insya Allah, itu pegang kuat-kuat. Orang Saudi memang begitu. Iya. Kalau orang Indonesia kebalikan. Kalau insya Allah, tandanya nggak datang. Nah, ini nggak benar. Iya. Ingat, apapun yang kita katakan janji, hatta kepada anak kita. Ya. Nah, nanti Bapak kasih kamu hadiah. Oh iya Pak, iya. Nggak ditepati tuh janjinya. Dosa Pak di sisi Allah. Kita suka berjanji sama anak kita.
ngasih hadiah atau yang lainnya. Nanti bapak janji deh, kamu saya ajakin jalan-jalan. Enggak diajakin, dosa Pak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kepada anak, iya, walaupun kepada anak. Bagaimana kalau pejabat obral janji coba Pak? Nanti kalau saya jadi pejabat, saya akan begini, begitu, begini. Setelah jadi pejabat, omong kosong. Berat itu di sisi Allah itu. Obral janji itu Pak. Kemudian Allah menyebutkan yang terakhir, orang yang beruntung apa? Walladzina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Kembali ke salat lagi. Dan orang-orang yang benar-benar menjaga salatnya tuh Pak. Salatnya benar-benar dijaga Pak. Dijaga waktunya, rukunnya, syaratnya, kekhusyuannya, dijaga kelanggengannya. Ya. Ketika bapak sholat, ketika terdengar azan Allahu Akbar, wah, waktu sholat saya harus pergi. Betul-betul menjaga sholatnya. Al-Islam azakumullah ya. Maka inilah kata Allah, orang-orang yang beruntung. Maka siapa yang mempunyai sifat-sifat ini, ulaika humul warithun. Mereka lah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus. Itu mewarisi surga Firdaus, Masya Allah. Ini surga yang paling tinggi. Kata Rasulullah SAW apa? Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus fa innaha a'lal jannah wa awsatuha. Apabila kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Karena itu surga yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari surga Firdauslah keluar sungai-sungai surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Menjadi orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Kita buka tanya jawab. Apa nasihat antum bagi kami para pemuda agar tidak tersesat di zaman fitnah saat ini? Wahai pemuda, kalian ini menjadi sasaran utama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ingin menghancurkan kalian, wahai para pemuda, dengan media, dengan pergaulan dan yang lainnya. Maka setiap kalian, wahai para pemuda, wajib hati-hati dan betul-betul menjaga diri kalian. Dengan apa? Pertama, jangan sembarangan bergaul. Salah gaul, sesat. Penduduk neraka di hari kiamat nyesel gara-gara dia masuk neraka gara-gara temannya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan itu, Pak. Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak mengambil si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah peringatan datang kepada saya. Lihat penduduk api neraka ini menyesal karena apa? Teman itu, teman. Makanya tidak bisa Anda berkata, saya mau bergaul dengan siapa saja. Oh, dalam Islam tidak ada kaidah seperti itu. Rasulullah mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama teman dekatnya. Maka hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Hati-hati, teman-teman itu enggak bisa sembarangan. Pilah dan pilih mana teman yang mengajak kepada kebaikan dan mana teman yang mengajak kepada keburukan. Jauhi teman yang mengajak kepada keburukan itu. Yang kedua, pemuda, sibukkan diri Anda dengan hal-hal yang bermanfaat. Duduk di majlis ta'lim supaya apa? Hati terus diguyur dengan keimanan. Sibukkan menuntut ilmu Allah, ilmu dunia yang bermanfaat juga, yang bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Jangan sibukkan dengan hal yang gak ada manfaatnya, mejeng. Sekarang kita lihat ada orang, Masya Allah, pemuda-pemuda zaman sekarang tuh Pak, ya, senangnya itu gak ada manfaatnya terkadang Pak. Ya.
Saya pernah melihat pemuda-pemuda ya pakai motor Vespa, isinya sampah semua. Sampah semua isinya, Pak. Udah gitu dia merasa bangga gitu kan. Masya Allah. Saya pernah melihat pemuda-pemuda itu ya di Jakarta tuh banyak tuh. Siapa yang paling lama nggak mandi dia jadi pemimpin. Pemimpinnya itu rupanya dia nggak mandi setahun. Masya Allah. Nah kayak gituan dibanggain coba Pak. Pemuda seperti apa seperti ini? Dalam Islam tidak seperti itu yang diinginkan. Yang diinginkan pemuda yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat. Pemuda yang betul-betul beriman dan bertakwa. Pemuda yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakatnya, bangsa dan negara. Pemuda yang betul-betul berkreasi, ya, untuk sesuatu yang sifatnya manfaat untuk kehidupan. Itu yang diinginkan. Makanya Rasulullah SAW memberikan pahala besar bagi para pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya. Apakah termasuk salah satu sifat orang yang beruntung yang mengingat kematian? Iya. Kalau mengingat kematian itu menimbulkan rasa takut kepada Allah. Tapi kalau mengingat kematian malah stres. Ada orang sering ingat kematian jadi apa? Stres Pak hidupnya. Jadi was-was dan yang lainnya. Nah ini nggak ada manfaatnya jadinya. Karena tujuan mengingat kematian itu apa Pak? Menimbulkan rasa takut kepada Allah, menimbulkan amal. Makanya Rasul sabda akthiru dzikra hazimil ladzat. Ya, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Ya. Nah ini, jadi kalau mengingat kematian memang menimbulkan rasa takut dan amal, bagus. Itu termasuk orang-orang yang beruntung insya Allah. Ada yang mengatakan Allah berada di bumi dengan dalil Nabi Musa menerima wahyu di lembah Tua. Pak, yang menurunkan wahyu siapa? Allah. Memang disebutkan dalam ayat itu bahwa Nabi Musa mengatakan dia di lembah Tua, kemudian dia mendengar suara, innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Nabi Musa mendengar suara. Allah mampu tidak Pak untuk bersuara dan terdengar dekat suaranya padahal Allah jauh? Mampu tidak Pak? Bukankah disebutkan dalam hadis ya, ketika pada hari kiamat Allah akan mengajak bicara hamba-hambanya di padang mahsyar, yasma'uha man ba'ud kama yasma'uha man qarub, akan mendengar suara Allah yang jauh sama dengan yang dekat. Semua akan mendengar. Maka bagi Allah mudah sekali. Kalau Allah memperdengarkan suaranya kepada Nabi Musa, sementara Allah jauh di atas arasnya, di atas langitnya. Karena itu menunjukkan akan kekuasaannya yang sempurna, kekuatannya yang dahsyat dan luar biasa. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita mendoakan orang-orang yang menolak kebenaran? Wah, doakan Pak. Kata Rasulullah, di dahulu ada seorang nabi yang dipukuli kaumnya sampai berdarah-darah. Lalu setelah dipukuli sambil ia mengusap darahnya, dia berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku itu karena mereka enggak tahu. Padahal udah dipukulin itu. Kalau kita dipukulin Pak, doanya beda.
Ya Allah, turunkan azab ya Allah yang paling keras sudah sekalian dah. Masya Allah. Ternyata para nabi tidak begitu. Para nabi mengatakan, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Sekeras apapun Pak mereka menentang kita, Allah mampu tidak memberikan hidayah. Dahulu bagaimana permusuhan Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW, Umar bin Khattab, keras pemusuhannya. Tapi lihat bagaimana Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, belalah agama ini dengan salah satu dari dua orang yang engkau sukai ya Allah. Apakah itu Umar bin Khattab atau Abu Jahal? Ternyata Allah lebih menyukai Umar bin Khattab. Diberikan hidayah oleh Allah. Iya kan? Makanya kalau kita melihat ada orang kok musuh kita banget sih, yang kita sampaikan kan kebenaran, doakan ya Allah berikan dia hidayah ya Allah. Iya. Sebagaimana hal itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dahulu bagaimana kerasnya permusuhan kaumnya, tapi selalu yang mereka doakan apa? Ya Allah berikan hidayah. Iya. Kecuali Nabi Nuh, itu pun Nabi Nuh sudah 950 tahun berdakwah. Baru berdoa, ya Allah la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak. Ya Allah, jangan engkau sisakan lagi di dunia ini orang kafir satu orang pun ya Allah. Itu Nabi Nuh berdoa seperti itu Pak. Setelah berdakwah 950 tahun. Lah Bapak berdakwah beberapa tahun. Baru cuma 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 50, 10 tahun. Udah berkata, ya Allah udah hancurin aja semuanya dah. Jangan begitu Pak. Harus sabar. Ya. Bagaimana kiat istiqomah di saat sendirian? Ini yang susah. Karena di saat sendirian itu membutuhkan keimanan yang luar biasa, Pak. Ya. Makanya kalau kita sedang sendiri, yang harus kita pikirkan adalah pertama, kita berusaha untuk menjauhi sebab-sebab fitnah. Kalau sebab fitnah itu HP, udah matiin aja HP-nya. Kalau sebab fitnahnya komputer, matiin komputernya. Kalau sebab fitnahnya buku, udah bukunya. Iya. Maka ketika kita menggebu-gebu di saat sendirian, kayaknya saya nggak kuat nih kalau sendirian ini. Kalau gitu, jangan sampai kita sendirian. Kita pergi ke lari pagi 100 kilo misalnya. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kata Syekh Utsaimin apa? Kalau seseorang tidak bisa meninggalkan perkara maksiat kecuali dengan main game, silahkan lakukan. Daripada dia berbuat maksiat, mendingan main game. Misalnya syahwat lagi menggebu, aduh, ya, pengen ngelihat yang porno-porno, aduh, udah main game aja lah, main game asik jadi lupa, alhamdulillah, nggak masalah, silakan lakukan segala macam perkara asal kita tidak jatuh kepada apa? Perbuatan maksiat, terutama di waktu sendirian itu. Karena memang waktu sendiri itu ujian berat, Pak. Waktu sendirian itu ujian berat di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya akhi azakumullah. Sebab Allah ya menguji kita dengan kesendirian kita, terutama di zaman sekarang sudah saya sebutkan dengan dekatnya maksiat ya di tangan-tangan kita. Bagaimana menyikapi amanah bersamaan dengan kewajiban? Misal seseorang titip barang, lalu ada panggilan sholat 5 waktu. Emang gak bisa disimpan barangnya Pak? Ada orang titip barang, ada sholat 5 waktu, kan simpan dulu barangnya tempat aman, tersembunyi, digembok, selesai, sholat deh.
Ya, nggak mungkin kan antum tungguin terus tuh barang tuh. Iya. Maka kalau memang ternyata di situ ada amanah, amanah kan wajib, Pak. Contoh misalnya, Bapak kerja di perusahaan dan perusahaan sudah memberikan kepada Bapak amanah. Bapak harus kerja mulai jam sekian sampai jam sekian. Ini kan amanah. Bapak sudah disyaratkan harus melaksanakan kerjaan dari jam sekian sampai jam sekian. Amanah, Pak. Rupanya Bapak di jam Bapak yang sedang kerja itu ada jadwal tablik akbar, ustadz dari luar kota. Waduh, gimana nih? Bolos? Nggak boleh, haram. Maka ketika kita menghadapi seperti ini, kita timbang mana yang lebih wajib. Menjaga amanah lebih wajib. Menjaga amanah lebih wajib. Maka dulu laksanakan dulu amanah. Bapak tahu misalnya istirahat di perusahaan Bapak jam 1 siang misalnya. Jam 1 siang baru-baru istirahat. Tapi jam 12 sudah terdengar azan. Aduh, gimana nih, saya pilih kerja atau pergi ke masjid? Kita katakan tetap bekerja. Sampai nanti jam 1 baru silahkan berjamaah bersama teman-temanmu. Karena berjamaah tidak diwajibkan harus di masjid. Ya. Dan tidak diwajibkan harus di awal waktu. Yang jelas laksanakan dulu. Kecuali kalau memang tidak dikasih waktu buat sholat, maka enggak masalah bolos terpaksa, karena sholat lebih wajib daripada itu. Iya. Nah ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Apakah akikah boleh dengan sapi? Tidak. Akikah itu hanya dengan kambing saja. Karena Nabi hanya menyebutkan untuk akikah kambing saja. Kalau kita mendatangi majelis taklim sebaiknya langsung duduk atau sholat tahiyat masjid, Ustaz? Lebih baiknya dia sholat tahiyat masjid dulu baru kemudian duduk. Kecuali kalau memang khawatir terluput dari sesuatu yang lebih penting dari itu. Misalnya antum mendengar ini ilmunya penting banget, saya khawatir terluput dari kebaikan ini untuk saya catat dan yang lainnya. Silahkan. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah SAW pernah sedang duduk di majelis taklimnya, kemudian datang 3 orang. Yang satu melihat tempat yang kosong di depan, langsung duduk di depan. Yang satu duduk di belakang, yang satu lagi pergi. Setelah selesai kajian, Rasulullah bersabda, maukah aku ceritakan kepada kalian tentang 3 orang tadi? Adapun yang pertama, dia melihat kekosongan, awa ilallah, ia berlindung kepada Allah, fa'awahullah, Allah lindungi ia. Adapun yang kedua, ia malu duduk di belakang, istahya, fayastahillahu minhu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga, pergi berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Itu zahir hadis itu menunjukkan mereka berdua datang langsung duduk. Tapi kalau dia sholat tahiyat masjid dulu itu lebih bagus, karena Rasulullah SAW secara umum mengatakan, apabila idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai ia sholat 2 rakaat. Bahkan ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat, datang seorang sahabat masuk langsung duduk. Apa Rasulullah lakukan? Ditegur orang itu sama Rasulullah. Sedang khutbah Jumat. As-shallaita rak'atain? Kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum ya Rasulullah. Bangun sholat 2 rakaat. Sedang khutbah Jumat. Maka yang lebih baik apa?
Kita sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk. Itu yang lebih utama. Ya. Bagaimana cara meyakinkan diri bahwa kita telah menghadirkan niat di setiap amal? Pak, sebetulnya menghadirkan niat itu otomatis, Pak. Setiap perbuatan Bapak nggak lepas dari niat. Bapak mau minum, pasti sebelumnya ada niat. Coba, kalau saya berkata kepada Bapak, pernahkah Bapak minum tanpa niat? Pernah? Coba gambarkan Bapak minum tanpa niat. Ini Ustadz, tiba-tiba tangan saya gerak sendiri Ustadz. Tiba-tiba mulut saya buka sendiri Ustadz. Padahal saya nggak mau, kan? Mungkin nggak seperti itu Pak? Nggak mungkin. Tapi ketika Bapak menggerakkan tangan saya sudah ada keinginan. Itu sudah niat. Bahkan terkadang orang tahu niat kita. Bapak pakai sarung, pakai baju, pergi ke masjid. Mau sholat zuhur? Ya, tahu tuh kalau kita mau sholat zuhur. Masa kita nggak tahu? Ya. Bahkan ketika kita wudhu saja, kita sudah ada niat mau sholat. Pergi ke masjid, berwudhu, kemudian setelah itu pasti itu Pak, ya, sesuatu itu tidak akan pernah mungkin lepas dari niat, kecuali kalau ngelantur atau ngelindur. Pas lagi tidur, tiba-tiba Bapak sholat, tidur lagi, ngelindur tanpa niat, nggak sah. Tapi kalau dalam keadaan sadar, nggak mungkin tanpa niat. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalaulah kita dibebankan oleh Allah untuk mengamalkan suatu amalan tanpa niat, pasti itu beban yang sangat berat, bahkan mustahil. Maka dari itu Pak, otomatis setiap gerakan kita tidak lepas dari apa? Dari niat, pasti itu Pak. Otomatis itu. Iya. Dan agama kita mudah tidak Pak? Agama kita mudah. Kata Rasulullah, "Innad dina yusrun." Agama ini apa? Mudah. Maka karena agama ini mudah, jangan disusah-susahkan. Cukup kita berniat di hati, itu sudah cukup. Ya kota Islam, azakumullah. Mohon penjelaskan menafkahkan sebagian harta. Maksudnya apa ya? Sebagian harta di sini, ya, tidak dijelaskan oleh Allah. Kata para ulama, masuk padanya yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib yaitu zakat, yang sunnah yaitu apa? Sedekah. Ya. Yang dimaksud dengan sebagian ini ditafsirkan oleh ayat yang lain. Ya. Allah berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa." Mereka bertanya kepada engkau, apa yang harus diinfakkan? Kata Allah apa? Qulil afwa, katakan al-af. Al-af itu sesuatu yang melebihi kebutuhan kita, yang bersifat primer. Maka itu yang kita infakkan. Ya. Allah juga mengatakan tentang sifat orang yang berinfak, walladzina hum idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka adalah orang-orang yang apa? Berinfak tidak pelit, tidak juga terlalu boros. Berarti dalam berinfak jangan terlalu berlebihan dan juga jangan terlalu apa? Pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi tengah-tengah antara itu. Nah itu, jadi ayat itu sudah dijelaskan oleh ayat-ayat yang lainnya. Bagaimana tata cara berinfak Bapak sekalian. Ya. Bagaimana memperbaiki hati yang rusak dan hati yang keras? Sebetulnya Pak, banyak cara insya Allah. Zikir, membaca Quran,
Ini adalah obat hati yang paling mujarab. Makanya Allah mensifati Al-Quran sebagai obat hati. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepada kalian peringatan dari Rabb kalian dan sebagai obat apa yang ada di hati kalian dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang yang beriman. Baca Quran, makanya baca Quran, banyak zikir, insya Allah hati Anda akan lembut. Ada seorang sahabat mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya hatiku kok keras. Kata Rasulullah apa? Maukah aku tunjukkan kepadamu amalan yang kalau kamu amalkan hatimu akan lembut? Apa itu Rasulullah? Imsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim bisa merembutkan hati. Bagaimana kalau kita memperhatikan dia, membantu dia? Lebih besar lagi pahalanya insyaallah subhanahu. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Mohon maaf ya bila ada hal-hal yang tak berkenan di hati. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.